Oh iya benar. Kita tidak akan naik kenapa masih rencanakan ke ayam pada ini sebentar bisa. Pemirsa, 3 dari 4 anak buah kapal ABK yang merupakan warga negara Indonesia hilang setelah kapal tugboat Mufassah 2 meledak dan tenggelam di Selat Hormuz pada Jumat 6 Maret 2026 dini hari waktu setempat. Kementerian Luar Negeri meminta seluruh anak buah kapal ABK berkewarganegaraan Indonesia waspada saat bekerja di laut menyusul situasi yang memanas di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Kapal Mufassah 2 dinakodai Kapten Miswar dilaporkan hilang kontak tidak jauh dari Selat Hormuz, Iran pada Jumat 6 Maret pagi hari. Pemirsa, melengkapi informasi Anda terkait hilangnya 3 WNI di Selat Hormuz, kita sudah terhubung bersama rekan Sauki Maulana, jurnalis Tribun Palopo. Selamat sore rekan Sauki. Ya, selamat sore rekan. Baik, rekan Sauki, mengingat lokasi kejadian yang berada di Selat Hormuz yang sedang menjadi titik panas, sama-sama kita ketahui terkait perang antara Iran versus Israel dan juga Amerika Serikat sejak 28 Februari. Apakah kapal ini menjadi korban salah sasaran atau serangan militer atau murni kecelakaan internal kapal? Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari keluarga korban, tepatnya dari adik ipar istri dari Kapten Miswar, salah satu kru dari kapal Musafa 2 yang dilaporkan hilang kontak sejak Jumat kemarin. Lokasi terakhir kapal Musafa 2 yang dinakodai oleh Kapten Miswar yang dilaporkan oleh salah satu rekannya yang berada di perusahaan yang sama, yang ini di Abu Dhabi Ports, melaporkan kepada keluarga korban bahwa lokasi terakhir kapal Musafa 2 itu menuju ke lokasi perairan Selat Hormuz yang akan melakukan misi evakuasi dari salah satu kapal yang sebelumnya terkena yang disebutkan sebelumnya terkena ranjau laut. Begitu rekan. Kemudian di sana dari keterangan Kapten Ismail, rekan Kapten Miswar yang dilaporkan hilang, itu melihat bahwa kapal yang dinakodai Kapten Miswar itu juga menjadi salah satu korban ranjau darat, begitu rekan. Baik, 1 warga negara Indonesia dilaporkan selamat, namun 3 lainnya termasuk Kapten Miswar sendiri masih hilang. Apakah ada hambatan terkait dalam proses pencarian, rekan Sauki? Ya, untuk sampai saat ini memang dari 2 hari lalu, tepatnya dari hari Kamis, keluarga sudah menghubungi langsung pribadi ke handphone milik Kapten Miswar, namun tidak pernah mendapatkan balasan. Hingga hari Jumat mendapatkan informasi dari temannya yang ini Kapten Ismail di salah satu perusahaan yang sama, di perusahaan Abu Dhabi Ports. Dan hingga hari ini memang belum ada informasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan atau dari KBRI tentang update pencarian yang ada di Selat Hormuz sana. Namun tadi kami informasi dapatkan kalau untuk saat ini pihak KBRI telah melakukan investigasi untuk mengetahui bagaimana kondisi terakhir dari kapal Musafa 2 yang mengalami kecelakaan. Dan kabar terakhir tadi kami dapatkan bahwa Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Ibu Heni Hamidah itu mengatakan pihaknya telah melaporkan insiden tersebut dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi dan KBRI Muscat. Berdasarkan saksi mata, Musafa 2 mengalami ledakan yang mengalami kapal terbakar dan tenggelam. Hingga saat ini otoritas terkait masih melakukan penyelidikan, begitu rekan. Baik, kalau tadi disampaikan oleh rekan Sauki bahwa pihak keluarga belum diberi kabar dari pihak resmi, entah itu dari Abu Dhabi maupun dari KBRI sendiri, meskipun sudah melakukan investigasi di lokasi. Bagaimana keluarga bisa mengetahui bahwa ada keluarganya yang menjadi korban dalam insiden tersebut, rekan Sauki? Ya, memang kabar ini beredar sangat cepat dari ponsel. Itu pertama kali dikabarkan oleh teman Kapten Miswar yang ada di Abu Dhabi, salah satunya Kapten Ismail tadi. Dan kemudian banyak dari rekan-rekan Kapten Miswar yang merupakan pelaut yang satu daerah di Kabupaten Luwu juga ikut membagikan informasi tersebut hingga sampai ke keluarga korban.
Dan kemarin sore terakhir diinformasikan oleh KBRI, diinformasikan oleh keluarga, KBRI telah menelpon dan meminta untuk mengirimkan alamat resmi, alamat lengkap dari Kapten Miswar sambil menunggu informasi investigasi yang dilakukan oleh KBRI. Begitu, rekan. Baik, rekan Sauki sudah melihat kondisi dari istri Kapten Miswar sendiri secara langsung yang diinformasikan kondisinya sempat menurun juga. Kemudian bantuan atau langkah konkret apa yang paling keluarga harapkan dari pemerintah Indonesia saat ini untuk mempercepat kepastian informasi, rekan? Ya, istri dari Kapten Miswar, Ibu Maryani Ahmad, cukup shock setelah mendengar kabar ini. Dari informasi keluarga setelah 2 hari mendengar informasi tersebut, istri Kapten Miswar itu masih shock dan belum bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Hingga kemarin dari pantauan kami, istri Kapten Miswar itu masih berada di kamar, bahkan tidak mau untuk makan karena masih memikirkan kondisi dari suaminya, hingga sempat diinfus. Dan terakhir kemarin sore memang sudah mulai berdatangan dari keluarga Kapten Miswar dan istrinya itu datang ke rumah Kapten Miswar yang berada di Kelurahan Patedong, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, untuk sekedar membagi duka dan memberikan dukungan kepada keluarga inti dari Kapten Miswar untuk sebagaimana dalam hari ini masih menunggu informasi resmi dari pihak KBRI atau perusahaan. Dari keluarga korban, dari keluarga Kapten Miswar itu iparnya yakni Sumarlin, dia meminta agar pihak terkait, otoritas terkait termasuk pemerintah dan perusahaan itu melakukan langkah konkret agar melakukan investigasi dan menemukan bagaimana kondisi dari Kapten Miswar, apapun yang terjadi, dan keluarga sudah siap dengan kondisi yang ada, meskipun dia mengharapkan kalau Kapten Miswar itu bisa pulang dengan kondisi selamat, begitu kan? Baik, rekan Sauki Maulana, jurnalis Tribun Palopo, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perbaruan informasi dari Anda selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Bawa barang-barang yang sini. Oh iya, boleh. Nanti saya tanyakan ke ayah yang terakhir ini. Sebentar. Oh, bisa. Kasih terang sedikit dulu anu apa itu Pak. Udah. Ini sering sabe. Ada nih. Jangan nih kamu kasih masuk dulu, Mas. Ada dulu banyak kalau Kedudukan ya, Mas. Oh, di bawah situ. Iya, sekitar sini. kayaknya itu Jauh juga. sofa itu kayaknya nama pelebuhan ya. Iya, Ini merupakan korban adalah Miswar Faturusi, kepala keluarga, memiliki 2 orang anak, 1 orang istri. Dia merupakan tulang punggung bagi keluarganya, keluarga intinya dan keluarga dari sepupu-sepupunya, karena dia membantu menyekolahkan anak sepupunya, ponakannya. Jadi ada beberapa yang tanggung jawab yang melekat pada dirinya. nama istrinya? Nama istrinya Maryani Ahmad. Anaknya berapa? Anaknya 2 orang laki-laki. Yang pertama Muhammad Kiratul Miswar, yang kedua Muhammad Ayatullah Miswar. Ya, yang pertama informasinya sudah jadi polisi. Iya, yang pertama jadi polisi tahun lalu ya teman. Suami bisa 1,5 tahun lalu. Sejak kapan informasinya bahwa Hilang kontak. ini hilang kontak? Hilang kontak, dia kan terakhir kontak sama anaknya itu hari Rabu. Hari Rabu masih sempat bicara sama istrinya.
sampaikan bahwa dia akan mau melakukan perjalanan menuju ke lokasi kejadian. Terus habis itu hari Kamisnya masih sempat dicek anaknya, cuma tidak balas, sempat dia baca tapi tidak sempat dia balas sekitar jam 1 siang. Terakhir di situ kontaknya sama anaknya. Teleponnya Mulai berangkat dari apa itu? berangkatnya sekitar itu 18 berangkatnya, kan dia sampaikan bahwa sekitar 1 jam 1 harian itu perjalanan untuk sampai di lokasinya. Iya. Dari pelabuhan itu sampai di lokasi ini yang mau evakuasi kapal itu. Iya. Kalau Kapten Miswar ini di perusahaan di kapal apa nih Pak? Yang di tempat? Iya, kapal tugboat Mustafa 2. Mustafa 2. Iya. Perusahaannya dari Abu Dhabi Port. Perusahaannya Abu Dhabi Port. Iya. 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 Berarti jalur lintasannya memang di daerah situ Pak, di daerah Selat Hormuz itu. Iya. Selama ini dia kan Pak, dia cuma ini ya, dia kan kapal tugboat, jadi menurut informasi saya dengar sebelumnya bahwa dia itu kerjanya cuma ini memandu kapal besar yang mau masuk di pelabuhan. Iya. Jadi kayaknya sih pertama kali sebenarnya dia pergi berlayar sejauh itu karena masih dari kemarin sedang bahwa itu selama ini di pelabuhan memang jadi kerja Di pelabuhan itu ya, Abu Dhabi. Abu Dhabi. Iya, pelabuhan Abu Dhabi. Ada yang bilang katanya juga dalam proses evakuasi itu Pak, kapal dari Kapten Miswar ke sana. Iya. Makanya dia masuk ke Selat Hormuz. Iya Pak, kan seperti itu katanya yang kapal yang mau dievakuasi Pak. Ada beberapa versi Pak yang saya dengar, cuman yang ada mengatakan bahwa kapal itu rencananya mau dievakuasi ke pelabuhan itu, ke pelabuhan yang di Abu Dhabi itu. Ada yang mengatakan bahwa tadi malam saya dapat informasi dari teman perusahaannya, tapi bukan dari teman perusahaannya, beda kapal. Dia bilang katanya dia itu membawa untuk melakukan pengelasan pada kapal yang ini, yang kena rusak itu, yang rusak itu. Tapi yang info yang lain mengatakan bahwa kapal itu sebenarnya mau dibawa ke ini, ke pelabuhan itu yang di Abu Dhabi. Direncanakan 2 kapal yang berangkat, duluan ini yang Mustafa 2, belakangnya Mustafa 1 ya. Jadi mereka sampai duluan, yang satunya lagi tidak sampai, dan mungkin sudah dapat informasi bahwa Mustafa 2 ini dapat hilang kontak. Korban bekerja sebagai apa di kapal? Sebagai kapten ya. Iya, sebagai kapten di Mustafa 2. Sudah berapa lama korban bekerja di dunia pelayaran? Setahu saya dia kan menikah itu tahun 2000 berapa, sekitar 2003. Saya dimakamkan 2002. Yang setahu saya sih sekitar 26 tahunan. Yang setahu saya mungkin sebelumnya sudah berlayar, tapi yang setahu saya itu dari dia sekitar 26 tahunan. Kapan keluarga pertama kali mengetahui kabar kapal tersebut tenggelam pertama kali itu Pak hari Jumat sekitar jam 10 pagi. Oh iya boleh. Masih rencana saya yang terakhir ini. Sebentar. Bisa. Pemirsa, 3 dari 4 anak buah kapal ABK yang merupakan warga negara Indonesia hilang setelah kapal tugboat Mufassah 2 meledak dan tenggelam di Selat Hormuz pada Jumat 6 Maret 2026 dini hari waktu setempat. Kementerian Luar Negeri meminta seluruh anak buah kapal ABK berkewarganegaraan Indonesia waspada saat bekerja di laut menyusul situasi yang memanas di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Kapal Mufassah 2 dinakodai Kapten Miswar dilaporkan hilang kontak tidak jauh dari Selat Hormuz, Iran pada Jumat 6 Maret pagi hari. Pemirsa, melengkapi informasi Anda terkait hilangnya 3 WNI di Selat Hormuz, kita sudah terhubung bersama rekan Sauki Maulana, jurnalis Tribun Palopo. Selamat sore rekan Sauki. Ya, selamat sore rekan. Baik, rekan Sauki, mengingat lokasi kejadian yang berada di Selat Hormuz yang sedang menjadi titik panas, sama-sama kita ketahui terkait perang antara Iran versus Israel dan juga Amerika Serikat sejak 28 Februari. Apakah kapal ini menjadi korban salah sasaran atau serangan militer atau murni kecelakaan internal kapal? Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari keluarga korban,
tepatnya dari adik ipar istri dari Kapten Miswar, salah satu kru dari kapal Musafa 2 yang dilaporkan hilang kontak sejak Jumat kemarin. Lokasi terakhir kapal Musafa 2 yang dinakodai oleh Kapten Miswar yang dilaporkan oleh salah satu rekannya yang berada di perusahaan yang sama, yang ini di Abu Dhabi Ports, melaporkan kepada keluarga korban bahwa lokasi terakhir kapal Musafa 2 itu menuju ke lokasi perairan Selat Hormuz yang akan melakukan misi evakuasi dari salah satu kapal yang sebelumnya terkena yang disebutkan sebelumnya terkena ranjau laut. Begitu rekan. Kemudian di sana dari keterangan Kapten Ismail, rekan Kapten Miswar yang dilaporkan hilang, itu melihat bahwa kapal yang dinakodai Kapten Miswar itu juga menjadi salah satu korban ranjau darat. Begitu rekan. Baik, 1 warga negara Indonesia dilaporkan selamat, namun 3 lainnya termasuk Kapten Miswar sendiri masih hilang. Apakah ada hambatan terkait dalam proses pencarian, rekan Sauki? Ya, untuk sampai saat ini memang dari 2 hari lalu, tepatnya dari hari Kamis, keluarga sudah menghubungi langsung pribadi ke handphone milik Kapten Miswar, namun tidak pernah mendapatkan balasan. Hingga hari Jumat mendapatkan informasi dari temannya yang ini Kapten Ismail di salah satu perusahaan yang sama, di perusahaan Abu Dhabi Ports, dan hingga hari ini memang belum ada informasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan atau dari KBRI tentang update pencarian yang ada di Selat Hormuz sana. Namun tadi kami informasi dapatkan kalau untuk saat ini pihak KBRI telah melakukan investigasi untuk mengetahui bagaimana kondisi terakhir dari kapal Musafa 2 yang mengalami kecelakaan. Dan kabar terakhir tadi kami dapatkan bahwa Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Ibu Heni Hamidah itu mengatakan pihaknya telah melaporkan insiden tersebut dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi dan KBRI Muscat. Berdasarkan saksi mata, Musafa 2 mengalami ledakan yang mengalami kapal terbakar dan tenggelam. Hingga saat ini otoritas terkait masih melakukan penyelidikan, begitu rekan. Baik, kalau tadi disampaikan oleh rekan Sauki bahwa pihak keluarga belum diberi kabar dari pihak resmi, entah itu dari Abu Dhabi maupun dari KBRI sendiri, meskipun sudah melakukan investigasi di lokasi. Bagaimana keluarga bisa mengetahui bahwa ada keluarganya yang menjadi korban dalam insiden tersebut, rekan Sauki? Ya, memang kabar ini beredar sangat cepat dari ponsel. Itu pertama kali dikabarkan oleh teman Kapten Miswar yang ada di Abu Dhabi, salah satunya Kapten Ismail tadi. Dan kemudian banyak dari rekan-rekan Kapten Miswar yang merupakan pelaut yang satu daerah di Kabupaten Luwu juga ikut membagikan informasi tersebut hingga sampai ke keluarga korban. Dan kemarin sore terakhir diinformasikan oleh KBRI, diinformasi oleh keluarga, KBRI telah menelpon dan meminta untuk mengirimkan alamat resmi, alamat lengkap dari Kapten Miswar sambil menunggu informasi investigasi yang dilakukan oleh KBRI. Begitu, rekan. Baik, rekan Sauki sudah melihat kondisi dari istri Kapten Miswar sendiri secara langsung, yang diinformasikan kondisinya sempat menurun juga. Kemudian bantuan atau langkah konkret apa yang paling keluarga harapkan dari pemerintah Indonesia saat ini untuk mempercepat kepastian informasi, rekan? Ya, istri dari Kapten Miswar, Ibu Maryani Ahmad, cukup shock setelah mendengar kabar ini. Dari informasi keluarga, setelah 2 hari mendengar informasi tersebut, istri Kapten Miswar itu masih shock dan belum bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Hingga kemarin dari pantauan kami, istri Kapten Miswar itu masih berada di kamar, bahkan tidak mau untuk makan karena masih memikirkan kondisi dari suaminya, hingga sempat diinfus. Dan terakhir kemarin sore memang sudah mulai berdatangan dari keluarga Kapten Miswar dan istrinya, itu datang ke rumah Kapten Miswar yang berada di Kelurahan Patedong, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, untuk sekedar membagi duka dan memberikan dukungan kepada keluarga inti dari Kapten Miswar untuk sebagaimana dalam hari ini masih menunggu informasi resmi dari pihak KBRI atau perusahaan.
Dari keluarga korban, dari keluarga Kapten Miswar itu iparnya yakni Sumarlin, dia meminta agar pihak terkait, otoritas terkait termasuk pemerintah dan perusahaan itu melakukan langkah konkret agar melakukan investigasi dan menemukan bagaimana kondisi dari Kapten Miswar apapun yang terjadi, dan keluarga sudah siap dengan kondisi yang ada, meskipun dia mengharapkan kalau Kapten Miswar itu bisa pulang dengan kondisi selamat, begitu kan? Baik, rekan Sauki Maulana, jurnalis Tribun Palopo, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perbarruan informasi dari Anda selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Bawa barang-barang di sini. Masih yang biarnya yang terakhir. Oh iya benar. Kita lihat kan naik terakhir. Masih rencanakan saya yang terakhir ini. Ini lalu pergi. Sebentar. Oh bisa. Kasih terang sedikit dulu anu apa tadi Pak. Macam naik sudah bisa deh. Sudah nih. Jangan kamu kasih masuk dulu, Mas. Ada di rumah kalau lupa nih, Mas. Oh, di bawah situ. Iya, sekitar sini. Kayaknya itu sofa itu kayaknya nama pelabuhan ya. Iya aja. Ini merupakan korban adalah Miswar Fatrusi, kepala keluarga, memiliki 2 orang anak, 1 orang istri. Dia merupakan tulang punggung bagi keluarganya, keluarga intinya dan keluarga dari sepupu-sepupunya, karena dia membantu menyekolahkan anak sepupunya, ponakannya. Jadi ada beberapa yang tanggung jawab yang melekat pada dirinya. Nama istrinya? Nama istrinya Marleni Ahmad. Anaknya berapa? Anaknya 2 orang laki-laki. Yang pertama Muhammad Kiratul Miswar, yang kedua Muhammad Ayatullah Miswar. Ya, yang pertama informasi sudah jadi polisi? Iya, yang pertama jadi polisi tahun lalu ya, cuman bisa setengah tahun. Sejak kapan informasinya bahwa Hilang kontak? Ini hilang kontak. Hilang kontak, dia kan terakhir kontak sama anaknya itu hari Rabu. Hari Rabu masih sempat bicara sama istrinya, sampaikan bahwa dia akan mau melakukan perjalanan menuju ke lokasi kejadian. Terus habis itu hari Kamisnya masih sempat dicek anaknya, cuma tidak balas. Sempat dia baca, tapi tidak sempat dia balas. Sekitar jam 1 siang. Terakhir di situ kontaknya sama anaknya. Mulai berangkat dari apa itu? Berangkatnya sekitar itu 18 berangkatnya, kan dia sampaikan bahwa sekitar 1 harian itu perjalanan untuk sampai di lokasinya. Dari pelabuhan itu sampai di lokasi ini yang mau evakuasi kapal itu. Iya. Kalau Kapten Miswar ini di perusahaan di kapal apa nih Pak? Yang di tempat? Iya, kapal tugboat Musafa 2. Musafa 2. Iya. Perusahaannya dari Abu Dhabi Port. Abu Dhabi Port. Iya. 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 Berarti jalur lintasannya memang di daerah situ Pak, di daerah Selat Hormuz itu. Iya. Selama ini dia kan Pak, dia cuma ini ya, dia kan kapal tugboat, jadi menurut informasi saya dengar sebelumnya bahwa dia itu kerjanya cuma ini memandu kapal besar yang mau masuk di pelabuhan. Iya. Jadi kayaknya sih ini pertama kali sebenarnya dia pergi berlayar sejauh itu karena menurut informasi dari yang teman-teman sedang bahwa itu selama ini di pelabuhan memang jadi kerja di pelabuhan itu ya, Abu Dhabi. Iya, pelabuhan Abu Dhabi. Ada yang bilang katanya juga dalam proses evakuasi itu Pak.
kapal dari Kapten Miswar ke sana. Iya. Makanya dia masuk ke Selat Hormuz. Iya Pak, kan seperti itu katanya yang kapal yang mau dievakuasi Pak. Ada beberapa versi Pak yang saya dengar, cuman yang ada mengatakan bahwa kapal itu rencananya mau dievakuasi ke pelabuhan itu, ke pelabuhan yang di Abu Dhabi itu. Ada yang mengatakan bahwa tadi malam saya dapat informasi dari teman perusahaannya, dan bukan dari teman perusahaannya, beda kapal. Dia bilang katanya dia itu membawa untuk melakukan pengelasan pada kapal yang ini, yang kena rusak itu, yang rusak itu. Tapi yang info yang lain mengatakan bahwa kapal itu sebenarnya mau dibawa ke ini, ke pelabuhan itu yang di Abu Dhabi. Direncanakan 2 kapal yang berangkat. Duluan ini yang Musafa 2, belakangnya Musafa 1 ya. Jadi mereka sampai duluan. Yang satunya lagi tidak sampai, dan mungkin sudah dapat informasi bahwa Musafa 2 ini dapat hilang kontak. Kapal bekerja sebagai apa di kapal? Sebagai kapten ya, sebagai kapten di Musafa 2. Sudah berapa lama kapal bekerja di dunia pelayaran? Setahu saya dia kan menikah itu tahun 2000 berapa, sekitar 2003. Saya dimaksudkan 2002. Yang setahu saya sih sekitar 26 tahunan. Dia suka, yang setahu saya mungkin sebelumnya sudah berlayar, tapi yang setahu saya itu dari dia sekitar 26 tahunan. Mungkin Kapan keluarga pertama kali mengetahui kabar kapal tersebut tenggelam pertama kali itu Pak hari Jumat sekitar jam 10 pagi. Oh iya benar. Sudah tanyakan ke ayah yang kata ini. Oh bisa. Pemirsa, 3 dari 4 anak buah kapal ABK yang merupakan warga negara Indonesia hilang setelah kapal tugboat Mufassah 2 meledak dan tenggelam di Selat Hormuz pada Jumat 6 Maret 2026 dini hari waktu setempat. Kementerian Luar Negeri meminta seluruh anak buah kapal ABK berkewarganegaraan Indonesia waspada saat bekerja di laut menyusul situasi yang memanas di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Kapal Mufassah 2 dinakodai Kapten Miswar dilaporkan hilang kontak tidak jauh dari Selat Hormuz, Iran pada Jumat 6 Maret pagi hari. Pemirsa, melengkapi informasi Anda terkait hilangnya 3 WNI di Selat Hormuz, kita sudah terhubung bersama rekan Sauki Maulana, jurnalis Tribun Palopo. Selamat sore rekan Sauki. Ya, selamat sore rekan. Baik, rekan Sauki, mengingat lokasi kejadian yang berada di Selat Hormuz yang sedang menjadi titik panas, sama-sama kita ketahui terkait perang antara Iran versus Israel dan juga Amerika Serikat sejak 28 Februari. Apakah kapal ini menjadi korban salah sasaran atau serangan militer atau murni kecelakaan internal kapal? Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari keluarga korban, tepatnya dari adik ipar istri dari Kapten Miswar, salah satu kru dari kapal Musafa 2 yang dilaporkan hilang kontak sejak Jumat kemarin. Lokasi terakhir kapal Musafa 2 yang dinakodai oleh Kapten Miswar yang dilaporkan oleh salah satu rekannya yang berada di perusahaan yang sama, yang ini di Abu Dhabi Ports, melaporkan kepada keluarga korban bahwa lokasi terakhir kapal Musafa 2 itu menuju ke lokasi perairan Selat Hormuz yang akan melakukan misi evakuasi dari salah satu kapal yang sebelumnya terkena yang disebutkan sebelumnya terkena ranjau laut. Begitu rekan. Kemudian di sana dari keterangan Kapten Ismail, rekan Kapten Miswar yang dilaporkan hilang, itu melihat bahwa kapal yang dinakodai Kapten Miswar itu juga menjadi salah satu korban ranjau darat, begitu rekan. Baik, 1 warga negara Indonesia dilaporkan selamat, namun 3 lainnya termasuk Kapten Miswar sendiri masih hilang. Apakah ada hambatan terkait dalam proses pencarian, rekan Sauki? Ya, untuk sampai saat ini memang dari 2 hari lalu, tepatnya dari hari Kamis, keluarga sudah menghubungi langsung pribadi ke handphone milik Kapten Miswar, namun tidak pernah mendapatkan balasan. Hingga hari Jumat mendapatkan informasi dari
temannya yang ini Kapten Ismail di salah satu perusahaan yang sama di perusahaan Abu Dhabi Ports, dan hingga hari ini memang belum ada informasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan atau dari KBRI tentang update pencarian yang ada di Selat Hormuz sana. Namun tadi kami informasi dapatkan kalau untuk saat ini pihak KBRI telah melakukan investigasi untuk mengetahui bagaimana kondisi terakhir dari kapal Musafa 2 yang mengalami kecelakaan. Dan kabar terakhir tadi kami dapatkan bahwa Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Ibu Heni Hamidah itu mengatakan pihaknya telah melaporkan insiden tersebut dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi dan KBRI Muscat. Berdasarkan saksi mata, Musafa 2 mengalami ledakan yang mengalami kapal terbakar dan tenggelam. Hingga saat ini otoritas terkait masih melakukan penyelidikan, begitu rekan. Baik, kalau tadi disampaikan oleh rekan Sauki bahwa pihak keluarga belum diberi kabar dari pihak resmi, entah itu dari Abu Dhabi maupun dari KBRI sendiri, meskipun sudah melakukan investigasi di lokasi. Bagaimana keluarga bisa mengetahui bahwa ada keluarganya yang menjadi korban dalam insiden tersebut, rekan Sauki? Ya, memang kabar ini beredar sangat cepat dari ponsel. Itu pertama kali dikabarkan oleh teman Kapten Miswar yang ada di Abu Dhabi, salah satunya Kapten Ismail tadi. Dan kemudian banyak dari rekan-rekan Kapten Miswar yang merupakan pelaut yang satu daerah di Kabupaten Luwu juga ikut membagikan informasi tersebut hingga sampai ke keluarga korban. Dan kemarin, sore terakhir diinformasikan oleh KBRI, diinformasikan oleh keluarga, KBRI telah menelpon dan meminta untuk mengirimkan alamat resmi, alamat lengkap dari Kapten Miswar sambil menunggu informasi investigasi yang dilakukan oleh KBRI. Begitu, rekan. Baik, rekan Sauki sudah melihat kondisi dari istri Kapten Miswar sendiri secara langsung, yang diinformasikan kondisinya sempat menurun juga. Kemudian bantuan atau langkah konkret apa yang paling keluarga harapkan dari pemerintah Indonesia saat ini untuk mempercepat kepastian informasi, rekan? Ya, istri dari Kapten Miswar, Ibu Maryani Ahmad, cukup shock setelah mendengar kabar ini. Dari informasi keluarga, setelah 2 hari mendengar informasi tersebut, istri Kapten Miswar itu masih shock dan belum bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Hingga kemarin dari pantauan kami, istri Kapten Miswar itu masih berada di kamar, bahkan tidak mau untuk makan karena masih memikirkan kondisi dari suaminya, hingga sempat diinfus. Dan terakhir, kemarin sore memang sudah mulai berdatangan dari keluarga Kapten Miswar dan istrinya, itu datang ke rumah Kapten Miswar yang berada di Kelurahan Patedong, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, untuk sekedar membagi duka dan memberikan dukungan kepada keluarga inti dari Kapten Miswar, untuk sebagaimana dalam hari ini masih menunggu informasi resmi dari pihak KBRI atau perusahaan. Dari keluarga korban, dari keluarga Kapten Miswar itu iparnya yakni Sumarlin, dia meminta agar pihak terkait, otoritas terkait termasuk pemerintah dan perusahaan itu melakukan langkah konkret agar melakukan investigasi dan menemukan bagaimana kondisi dari Kapten Miswar apapun yang terjadi, dan keluarga sudah siap dengan kondisi yang ada, meskipun dia mengharapkan kalau Kapten Miswar itu bisa pulang dengan kondisi selamat, begitu kan? Baik, rekan Sauki Maulana, jurnalis Tribun Palopo, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perbaruan informasi dari Anda selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Bawa sumber-sumberan dari sini. Masih ada yang biayanya yang Oh iya, benar. Kita lihat
kita tanyakan ke ayah yang terakhir ini. Sebentar. Oh, bisa. Kasih terang sedikit dulu anu apa itu Pak. Baca. Ini sering sabe. Sini nih. Jangan kamu kasih masuk dulu, Mas. Ada di rumah kalau lupa nih, Mas. Oh, di bawah situ. Iya, sekitar sini. Kayaknya itu Mustafa itu kayaknya nama pelabuhan ya. Iya aja. Ini merupakan korban adalah miswar prostitusi, kepala keluarga, memiliki 2 orang anak atau orang istri. Dia merupakan tulang punggung bagi keluarganya, keluarga intinya dan keluarga dari sepupu-sepupunya, karena dia membantu menyekolahkan anak sepupunya, ponakannya. Jadi ada beberapa yang tanggung jawab yang melekat pada dirinya. Nama istrinya? Nama istrinya Marleni Ahmad. Anaknya berapa? Anaknya 2 orang laki-laki. Yang pertama Muhammad Kiratul Miswar, yang kedua Muhammad Ayatullah Miswar. Yang pertama informasinya sudah jadi polisi? Iya, yang pertama jadi polisi tahun lalu ya, cuman bisa setengah tahun lalu. Sejak kapan informasinya bahwa Hilang kontak. ini hilang kontak? Hilang kontak, dia kan terakhir kontak sama anaknya itu hari Rabu. Hari Rabu masih sempat bicara sama istrinya, sampaikan bahwa dia akan mau melakukan perjalanan menuju ke lokasi kejadian. Terus habis itu hari Kamisnya masih sempat dicek anaknya, cuma tidak balas. Sempat dia baca tapi tidak sempat dia balas sekitar jam 1 siang. Terakhir di situ kontaknya sama anaknya. Handphonenya Mulai berangkat dari apa itu? berangkatnya sekitar itu 18 berangkatnya, kan dia kan disampaikan bahwa sekitar 1 harian itu perjalanan untuk sampai di lokasinya. Iya. Dari pelabuhan itu sampai di lokasi ini yang mau evakuasi kapal itu. Iya. Kalau Kapten Miswar ini di perusahaan di kapal apa nih Pak yang di tempat? Iya, kapal Tagbut Mustafa 2. Mustafa 2. Iya. Perusahaannya dari Abu Dhabi Port. Perusahaannya Abu Dhabi Port. Iya. 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 Berarti jalur lintasannya memang di daerah situ Pak, di daerah Selat Hormuz itu. Iya. Selama ini dia kan Pak, dia cuman ini ya, dia kan kapal Tagbut. Jadi menurut informasi saya dengar sebelumnya bahwa dia itu kerjanya cuman ini memandu kapal besar yang mau masuk di pelabuhan. Iya. Jadi kayaknya sih pertama kali sebenarnya dia pergi berlayar sejauh itu karena menurut informasi dari yang kemarin dengar bahwa itu selama ini di pelabuhan memang jadi kerja Di pelabuhan itu ya, Abu Dhabi? Abu Dhabi. Iya, pelabuhan Abu Dhabi. Ada yang bilang katanya juga dalam proses evakuasi itu Pak, kapal dari Kapten Miswar ke sana. Iya. Makanya dia masuk ke Selat Hormuz. Iya Pak, kan seperti itu katanya yang kapal yang mau dievakuasi Pak. Ada beberapa versi Pak yang saya dengar, cuman yang ada mengatakan bahwa kapal itu rencananya mau dievakuasi ke pelabuhan itu, ke pelabuhan yang di Abu Dhabi itu. Ada yang mengatakan bahwa tadi malam saya dapat informasi dari teman perusahaannya, dan bukan dari teman perusahaannya, beda kapal. Dia bilang katanya dia itu membawa untuk melakukan pengelasan pada kapal yang ini, yang kena rusak itu, yang rusak itu. Tapi yang info yang lain mengatakan bahwa kapal itu sebenarnya mau dibawa ke pelabuhan itu yang di Abu Dhabi. Direncanakan 2 kapal yang berangkat, duluan ini yang Mustafa 2, belakangnya Mustafa 1 ya. Jadi mereka sampai duluan, yang satunya lagi tidak sampai, dan mungkin sudah dapat informasi bahwa Mustafa 2 ini dapat hilang kontak. Korban bekerja sebagai apa di kapal? Sebagai kapten ya, sebagai kapten Mustafa 2. Sudah berapa lama korban bekerja di dunia pelayaran? Setahu saya dia kan menikah itu tahun 2000 berapa, sekitar 2003. Saya dimaksudkan 2002. Yang setahu saya sih sekitar 26 tahunan. Yang setahu saya mungkin sebelumnya sudah berlayar, tapi yang setahu saya itu dari dia sekitar 26 tahunan. Mungkin
Kapan keluarga pertama kali mengetahui kabar kapal tersebut tenggelam? Pertama kali itu Pak hari Jumat sekitar jam 10 pagi. Oh iya benar. Masih rencana saya yang terakhir ini. Sebentar. Nggak bisa. Pemirsa, 3 dari 4 anak buah kapal ABK yang merupakan warga negara Indonesia hilang setelah kapal tugboat Mufassah 2 meledak dan tenggelam di Selat Hormuz pada Jumat 6 Maret 2026 dini hari waktu setempat. Kementerian Luar Negeri meminta seluruh anak buah kapal ABK berkewarganegaraan Indonesia waspada saat bekerja di laut menyusul situasi yang memanas di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Kapal Mufassah 2 dinakodai Kapten Miswar dilaporkan hilang kontak tidak jauh dari Selat Hormuz, Iran pada Jumat 6 Maret pagi hari. Pemirsa, melengkapi informasi Anda terkait hilangnya 3 WNI di Selat Hormuz, kita sudah terhubung bersama rekan Sauki Maulana, jurnalis Tribun Palopo. Selamat sore rekan Sauki. Ya, selamat sore rekan. Baik, rekan Sauki, mengingat lokasi kejadian yang berada di Selat Hormuz yang sedang menjadi titik panas, sama-sama kita ketahui terkait perang antara Iran versus Israel dan juga Amerika Serikat sejak 28 Februari. Apakah kapal ini menjadi korban salah sasaran atau serangan militer atau murni kecelakaan internal kapal? Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari keluarga korban, tepatnya dari adik ipar istri dari Kapten Miswar, salah satu kru dari kapal Musafa 2 yang dilaporkan hilang kontak sejak Jumat kemarin. Lokasi terakhir kapal Musafa 2 yang dinakodai oleh Kapten Miswar yang dilaporkan oleh salah satu rekannya yang berada di perusahaan yang sama, yang ini di Abu Dhabi Ports, melaporkan kepada keluarga korban bahwa lokasi terakhir kapal Musafa 2 itu menuju ke lokasi perairan Selat Hormuz yang akan melakukan misi evakuasi dari salah satu kapal yang sebelumnya terkena yang disebutkan sebelumnya terkena ranjau laut. Begitu rekan. Kemudian di sana dari keterangan Kapten Ismail, rekan Kapten Miswar yang dilaporkan hilang, itu melihat bahwa kapal yang dinakodai Kapten Miswar itu juga menjadi salah satu korban ranjau darat, begitu rekan. Baik, 1 warga negara Indonesia dilaporkan selamat, namun 3 lainnya termasuk Kapten Miswar sendiri masih hilang. Apakah ada hambatan terkait dalam proses pencarian, rekan Sauki? Ya, untuk sampai saat ini memang dari 2 hari lalu, tepatnya dari hari Kamis, keluarga sudah menghubungi langsung pribadi ke handphone milik Kapten Miswar, namun tidak pernah mendapatkan balasan. Hingga hari Jumat mendapatkan informasi dari temannya yang ini Kapten Ismail di salah satu perusahaan yang sama, di perusahaan Abu Dhabi Ports. Dan hingga hari ini memang belum ada informasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan atau dari KBRI tentang update pencarian yang ada di Selat Hormuz sana. Namun tadi kami informasi dapatkan kalau untuk saat ini pihak KBRI telah melakukan investigasi untuk mengetahui bagaimana kondisi terakhir dari kapal Musafa 2 yang mengalami kecelakaan. Dan kabar terakhir tadi kami dapatkan bahwa Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Ibu Heni Hamidah itu mengatakan pihaknya telah melaporkan insiden tersebut dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi dan KBRI Muscat. Berdasarkan saksi mata, Musafa 2 mengalami ledakan yang mengalami kapal terbakar dan tenggelam. Hingga saat ini otoritas terkait masih melakukan penyelidikan, begitu rekan. Baik, kalau tadi disampaikan oleh rekan Sauki bahwa pihak keluarga belum diberi kabar dari pihak resmi, entah itu dari Abu Dhabi maupun dari KBRI sendiri, meskipun sudah melakukan investigasi di lokasi. Bagaimana keluarga bisa mengetahui bahwa ada keluarganya yang menjadi korban dalam insiden tersebut, rekan Sauki? Ya, memang kabar ini beredar sangat cepat dari ponsel. Itu pertama kali dikabarkan oleh teman Kapten Miswar yang ada di Abu Dhabi, salah satunya Kapten Ismail tadi. Dan kemudian banyak dari rekan-rekan Kapten Miswar yang merupakan
pelaut yang satu daerah di Kabupaten Luwu juga ikut membagikan informasi tersebut hingga sampai ke keluarga korban. Dan kemarin sore terakhir diinformasikan oleh KBRI, diinformasikan oleh keluarga, KBRI telah menelpon dan meminta untuk mengirimkan alamat resmi, alamat lengkap dari Kapten Miswar sambil menunggu informasi investigasi yang dilakukan oleh KBRI. Begitu, rekan. Baik, rekan Sauki sudah melihat kondisi dari istri Kapten Miswar sendiri secara langsung, yang diinformasikan kondisinya sempat menurun juga. Kemudian bantuan atau langkah konkret apa yang paling keluarga harapkan dari pemerintah Indonesia saat ini untuk mempercepat kepastian informasi, rekan? Ya, istri dari Kapten Miswar, Ibu Maryani Ahmad, cukup shock setelah mendengar kabar ini. Dari informasi keluarga, setelah 2 hari mendengar informasi tersebut, istri Kapten Miswar itu masih shock dan belum bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Hingga kemarin dari pantauan kami, istri Kapten Miswar itu masih berada di kamar, bahkan tidak mau untuk makan karena masih memikirkan kondisi dari suaminya, hingga sempat diinfus. Dan terakhir kemarin sore memang sudah mulai berdatangan dari keluarga Kapten Miswar dan istrinya, itu datang ke rumah Kapten Miswar yang berada di Kelurahan Patedong, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, untuk sekedar membagi duka dan memberikan dukungan kepada keluarga inti dari Kapten Miswar untuk sebagaimana dalam hari ini masih menunggu informasi resmi dari pihak KBRI atau perusahaan. Dari keluarga korban, dari keluarga Kapten Miswar itu iparnya yakni Sumarlin, dia meminta agar pihak terkait, otoritas terkait termasuk pemerintah dan perusahaan itu melakukan langkah konkret agar melakukan investigasi dan menemukan bagaimana kondisi dari Kapten Miswar, apapun yang terjadi, dan keluarga sudah siap dengan kondisi yang ada, meskipun dia mengharapkan kalau Kapten Miswar itu bisa pulang dengan kondisi selamat, begitu kan? Baik, rekan Sauki Maulana, jurnalis Tribun Palopo, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perbaruan informasi dari Anda selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pindah di tempat. Nah, bawa barang-barang dari sini. Masih yang biarnya yang cerai. Oh iya betul. Kita akan nanti ditanyakan ke ayah yang terakhir ini. Ini yang bukan. Sebentar. Aduh. Kasih terang sedikit dulu anu tapi tadi Pak. Baca. Ini sudah sabe. Sudah nih. Jangan kamu kasih makan dulu, Mas. Ada di rumah ada telur. Terlupa nih, Mas. Mau dibawa-bawa situ. Iya, kita sini. Kayaknya itu jauh sofa itu kayaknya nama pelabuhan ya. Iya aja. Ini merupakan korban adalah Miswar Faturusi, kepala keluarga, memiliki 2 orang anak atau orang istri. Dia merupakan tulang punggung bagi keluarganya, keluarga intinya dan keluarga dari sepupu-sepupunya, karena dia membantu menyekolahkan anak sepupunya, ponakannya. Jadi ada beberapa yang tanggung jawab melekat pada diri. Nama istrinya? Nama istrinya Maryani Ahmad. Anaknya berapa? Anaknya 2 orang laki-laki. Yang pertama Muhammad Kiratul Miswar, yang kedua Muhammad Aitullah Miswar. Yang pertama informasi sudah jadi polisi? Iya, yang pertama jadi polisi tahun lalu ya, teman. Kurang lebih 1,5 tahun.
Sejak kapan informasinya bahwa hilang kontak? Ini hilang kontak? Hilang kontak, dia kan terakhir kontak sama anaknya itu hari Rabu. Hari Rabu masih sempat bicara sama istrinya, sampaikan bahwa dia akan mau melakukan perjalanan menuju ke lokasi kejadian. Terus habis itu hari Kamisnya masih sempat dicek, anaknya cuma tidak balas, sempat dia baca tapi tidak sempat dia balas sekitar jam 1 siang. Terakhir di situ kontaknya sama anaknya. Bentuknya Mulai berangkat dari apa itu? berangkatnya sekitar itu 18 berangkatnya, kan dia kan disampaikan bahwa sekitar 1 harian itu perjalanan untuk sampai di lokasinya. Iya. Dari pelabuhan itu sampai di lokasi ini yang mau evakuasi kapal itu. Iya. Kalau Kapten Miswar ini di perusahaan di kapal apa nih Pak? Yang di tempat? Iya, kapal tugboat Mustafa 2. Mustafa 2. Iya. Perusahaannya dari Abu Dhabi Port. Perusahaannya Abu Dhabi Port. Iya. 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 Berarti jalur lintasannya memang di daerah situ Pak, di daerah Selat Hormuz itu. Iya. Selama ini dia kan Pak, dia cuma ini ya, dia kan kapal tugboat, jadi menurut informasi saya dengar sebelumnya bahwa dia itu kerjanya cuma ini memandu kapal besar yang mau masuk di pelabuhan. Iya. Jadi kayaknya sih bukan kayaknya sih, pertama kali sebenarnya dia pergi berlayar sejauh itu karena informasi dari yang kemarin sedang bahwa itu selama ini di pelabuhan memang jadi kerja Di pelabuhan itu ya, Abu Dhabi. Iya, pelabuhan Abu Dhabi. Ada yang bilang katanya juga dalam proses evakuasi itu Pak, kapal dari Kapten Miswar ke sana. Iya. Makanya dia masuk ke Selat Hormuz. Iya Pak, kan seperti itu katanya yang kapal yang mau dievakuasi Pak. Ada beberapa versi Pak yang saya dengar, cuman yang ada mengatakan bahwa kapal itu rencananya mau dievakuasi ke pelabuhan itu, ke pelabuhan yang di Abu Dhabi itu. Ada yang mengatakan bahwa tadi malam saya dapat informasi dari teman perusahaannya, dan bukan dari teman perusahaannya, beda kapal. Dia bilang katanya dia itu membawa untuk melakukan pengelasan pada kapal yang kenal yang rusak itu. Mengatakan bahwa kapal itu sebenarnya mau dibuang itu, yang direncanakan 2 kapal yang berangkat. Duluan ini yang Mustafa 2, belakangnya Mustafa 1 ya. Jadi mereka sampai duluan, yang satunya lagi tidak sampai, dan mungkin sudah dapat informasi bahwa Mustafa 2 ini dapat hilang kontak. Bapak bekerja sebagai apa di kapal? Sebagai kapten ya. Iya, sebagai kapten di kapal ini Mustafa 2. Sudah berapa lama Bapak bekerja di dunia pelayaran? Setahu saya dia kan menikah itu tahun 2000 berapa, sekitar 2003. Saya dimakamkan 2002. Yang setahu saya sih sekitar 26 tahunan. Yang setahu saya mungkin sebelumnya sudah berlayar, tapi yang setahu saya itu dari dia sekitar 26 tahunan. Ya. Kapan keluarga pertama kali mengetahui kabar kapal tersebut tenggelam? Pertama kali itu Pak hari Jumat sekitar jam 10 pagi. Oh iya benar. Masih rencanakan ke ayah yang terakhir ini. Berat. Bisa. Pemirsa, 3 dari 4 anak buah kapal ABK yang merupakan warga negara Indonesia hilang setelah kapal tugboat Mufassah 2 meledak dan tenggelam di Selat Hormuz pada Jumat 6 Maret 2026 dini hari waktu setempat. Kementerian Luar Negeri meminta seluruh anak buah kapal ABK berkewarganegaraan Indonesia waspada saat bekerja di laut menyusul situasi yang memanas di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Kapal Mufassah 2 dinakodai Kapten Miswar dilaporkan hilang kontak tidak jauh dari Selat Hormuz, Iran pada Jumat 6 Maret pagi hari. Pemirsa, melengkapi informasi Anda terkait hilangnya 3 WNI di Selat Hormuz, kita sudah terhubung bersama rekan Sauki Maulana, jurnalis Tribun Palopo. Selamat sore rekan Sauki. Ya, selamat sore rekan. Baik, rekan Sauki, mengingat lokasi kejadian yang berada di Selat Hormuz yang sedang menjadi titik panas, sama-sama kita ketahui terkait perang antara Iran versus Israel dan juga Amerika Serikat sejak 28 Februari. Apakah kapal ini menjadi
korban salah sasaran atau serangan militer atau murni kecelakaan internal kapal? Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari keluarga korban, tepatnya dari adik ipar istri dari Kapten Miswar, salah satu kru dari kapal Musafa 2 yang dilaporkan hilang kontak sejak Jumat kemarin. Lokasi terakhir kapal Musafa 2 yang dinakodai oleh Kapten Miswar yang dilaporkan oleh salah satu rekannya yang berada di perusahaan yang sama, yang ini di Abu Dhabi Ports, melaporkan kepada keluarga korban bahwa lokasi terakhir kapal Musafa 2 itu menuju ke lokasi perairan Selat Hormuz yang akan melakukan misi evakuasi dari salah satu kapal yang sebelumnya terkena yang disebutkan sebelumnya terkena ranjau laut. Begitu rekan. Kemudian di sana dari keterangan Kapten Ismail, rekan Kapten Miswar yang dilaporkan hilang, itu melihat bahwa kapal yang dinakodai Kapten Miswar itu juga menjadi salah satu korban ranjau darat, begitu rekan. Baik, 1 warga negara Indonesia dilaporkan selamat, namun 3 lainnya termasuk Kapten Miswar sendiri masih hilang. Apakah ada hambatan terkait dalam proses pencarian, rekan Sauki? Ya, untuk sampai saat ini memang dari 2 hari lalu, tepatnya dari hari Kamis, keluarga sudah menghubungi langsung pribadi ke handphone milik Kapten Miswar, namun tidak pernah mendapatkan balasan. Hingga hari Jumat mendapatkan informasi dari temannya yang ini Kapten Ismail di salah satu perusahaan yang sama di perusahaan Abu Dhabi Ports, dan hingga hari ini memang belum ada informasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan atau dari KBRI tentang update pencarian yang ada di Selat Hormuz sana. Namun tadi kami informasi dapatkan kalau untuk saat ini pihak KBRI telah melakukan investigasi untuk mengetahui bagaimana kondisi terakhir dari kapal Musafa 2 yang mengalami kecelakaan. Dan kabar terakhir tadi kami dapatkan bahwa Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Ibu Heni Hamidah itu mengatakan pihaknya telah melaporkan insiden tersebut dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi dan KB Muscat. Berdasarkan saksi mata, Musafa 2 mengalami ledakan yang mengalami kapal terbakar dan tenggelam. Hingga saat ini otoritas terkait masih melakukan penyelidikan, begitu rekan. Baik, kalau tadi disampaikan oleh rekan Sauki bahwa pihak keluarga belum diberi kabar dari pihak resmi, entah itu dari Abu Dhabi maupun dari KBRI sendiri, meskipun sudah melakukan investigasi di lokasi. Bagaimana keluarga bisa mengetahui bahwa ada keluarganya yang menjadi korban dalam insiden tersebut, rekan Sauki? Ya, memang kabar ini beredar sangat cepat dari ponsel. Itu pertama kali dikabarkan oleh teman Kapten Miswar yang ada di Abu Dhabi, salah satunya Kapten Ismail tadi. Dan kemudian banyak dari rekan-rekan Kapten Miswar yang merupakan pelaut yang satu daerah di Kabupaten Luwu juga ikut membagikan informasi tersebut hingga sampai ke keluarga korban. Dan kemarin sore terakhir diinformasikan oleh KBRI, diinformasikan oleh keluarga, KBRI telah menelpon dan meminta untuk mengirimkan alamat resmi, alamat lengkap dari Kapten Miswar sambil menunggu informasi investigasi yang dilakukan oleh KBRI. Begitu, rekan. Baik, rekan Sauki sudah melihat kondisi dari istri Kapten Miswar sendiri secara langsung, yang diinformasikan kondisinya sempat menurun juga. Kemudian bantuan atau langkah konkret apa yang paling keluarga harapkan dari pemerintah Indonesia saat ini untuk mempercepat kepastian informasi, rekan? Ya, istri dari Kapten Miswar, Ibu Maryani Ahmad, cukup shock setelah mendengar kabar ini. Dari informasi keluarga, setelah 2 hari mendengar informasi tersebut, istri Kapten Miswar itu masih shock dan belum bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Hingga kemarin dari pantauan kami, istri Kapten Miswar itu masih berada di kamar, bahkan tidak mau untuk makan karena masih memikirkan kondisi dari suaminya, hingga sempat diinfus. Dan terakhir kemarin sore memang sudah mulai berdatangan dari keluarga Kapten Miswar dan istrinya itu datang ke rumah Kapten Miswar yang berada di Kelurahan Patedong, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, untuk sekedar membagi duka dan memberikan dukungan
kepada keluarga inti dari Kapten Miswar untuk sebagaimana dalam hari ini masih menunggu informasi resmi dari pihak KBRI atau perusahaan. Dari keluarga korban, dari keluarga Kapten Miswar itu iparnya yakni Sumarlin, dia meminta agar pihak terkait, otoritas terkait termasuk pemerintah dan perusahaan itu melakukan langkah konkret agar melakukan investigasi dan menemukan bagaimana kondisi dari Kapten Miswar apapun yang terjadi, dan keluarga sudah siap dengan kondisi yang ada, meskipun dia mengharapkan kalau Kapten Miswar itu bisa pulang dengan kondisi selamat, begitu kan? Baik, rekan Sauki Maulana, jurnalis Tribun Palopo, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perbaruan informasi dari Anda selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pindah di tempat. Apa urusan barang-barang di sini? Masih yang biarnya ini. Oh iya benar. Masih tanyakan ke ayah yang terakhir ini. Sebentar. Aduh. Oh, bisa. Sekarang seriga dulu tapi tadi Pak. Bocah. Ini sudah bisa deh. Sudah nih. Jangan kamu kasih makan dulu, Mas. Ada duluan kalau lupa nih yang Mau dibawa-bawa situ. dekat sini. Kayaknya itu jauh sofa itu kayaknya nama pelebuhan ya. Iya, aduh. Ini merupakan korban adalah Miswar prostitusi, kepala keluarga, memiliki 2 orang anak atau orang istri. Dia merupakan tulang punggung bagi keluarganya, keluarga intinya dan keluarga dari sepupu-sepupunya, karena dia membantu menyekolahkan anak sepupunya, ponakannya. Dia pakai tanggung jawab melekat pada dirinya. Nama istrinya? Nama istrinya Marleni Ahmad. Anaknya berapa? Anaknya 2 orang laki-laki. Yang pertama Muhammad Kiratul Miswar, yang kedua Muhammad Aitullah Miswar. Yang pertama informasinya sudah jadi polisi? Iya, yang pertama jadi polisi tahun lalu ya, cuman bisa 1,5 tahun lalu. Sejak kapan informasinya bahwa hilang kontak? Ini hilang kontak? Hilang kontak, dia kan terakhir kontak sama anaknya itu hari Rabu. Hari Rabu masih sempat bicara sama istrinya, sampaikan bahwa dia akan mau melakukan perjalanan menuju ke lokasi kejadian. Terus habis itu hari Kamisnya masih sempat dicek anaknya, cuma tidak balas. Sempat dia baca tapi tidak sempat dia balas sekitar jam 1 siang. Terakhir di situ kontaknya sama anaknya. Infonya Mulai berangkat dari apa itu? berangkatnya sekitar itu 18 berangkatnya, kan dia kan disampaikan bahwa sekitar 1 harian itu perjalanan untuk sampai di lokasinya. Iya. Dari pelabuhan itu sampai di lokasi ini yang mau evakuasi kapal itu. Iya. Kalau Kapten Miswar ini di perusahaan di kapal apa nih Pak? Yang di tempat? Iya, kapal Tagbut. Musafa 2. Musafa 2. Iya. Perusahaannya dari Abu Dhabi Port. Perusahaannya Abu Dhabi Port. Iya. 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 Berarti jalur lintasannya memang di daerah situ Pak, di daerah Selat Hormuz itu. Iya. Selama ini dia kan Pak, dia cuman ini ya, dia kan kapal Tagbut, jadi menurut informasi saya dengar sebelumnya bahwa dia itu kerjanya cuman ini memandu kapal besar yang mau masuk di pelabuhan. Iya. Jadi kayaknya sih bukan kayaknya sih, pertama kali sebenarnya dia pergi berlayar sejauh itu karena menurut informasi dari yang kemarin dengar bahwa itu selama ini di pelabuhan memang jadi kerja di pelabuhan itu ya,
Abu Dhabi. Abu Dhabi. Iya, pelabuhan Abu Dhabi. Ada yang bilang katanya juga dalam proses evakuasi itu, Pak, kapal dari Kapten Miswar ke sana. Iya. Makanya dia masuk ke Selat Hormuz. Iya Pak, kan seperti itu katanya yang kapal yang mau dievakuasi Pak. Ada beberapa versi Pak yang saya dengar, cuman yang ada mengatakan bahwa kapal itu rencananya mau dievakuasi ke pelabuhan itu, ke pelabuhan yang di Abu Dhabi itu. Ada yang mengatakan bahwa tadi malam saya dapat informasi dari teman perusahaannya, tapi bukan dari teman perusahaannya, beda kapal. Dia bilang katanya dia itu membawa untuk melakukan pengelasan pada kapal yang ini, yang kena rusak itu, yang rusak itu. Tapi yang info yang lain mengatakan bahwa kapal itu sebenarnya mau dibawa ke ini, ke pelabuhan itu yang di Abu Dhabi. Direncanakan 2 kapal yang berangkat. Duluan ini yang Musafa 2, belakangnya Musafa 1 ya. Jadi mereka sampai duluan, yang satunya lagi tidak sampai, dan mungkin sudah dapat informasi bahwa Musafa 2 ini dapat hilang kontak. Korban bekerja sebagai apa di kapal? Sebagai kapten ya. Dia sebagai kapten di Musafa 2. Sudah berapa lama korban bekerja di dunia pelayaran? Setahu saya dia kan menikah itu tahun 2000 berapa, sekitar 2003. Saya dimakamkan 2002. Yang setahu saya sih sekitar 26 tahunan. Yang setahu saya mungkin sebelumnya sudah berlayar, tapi yang setahu saya itu dari dia sekitar 26 tahunan. Kapan keluarga pertama kali mengetahui kabar kapal tersebut tenggelam? Pertama kali itu Pak hari Jumat sekitar jam 10 pagi. Oh iya, boleh. Sudah jangan saya yang terakhir ini. Jam berapa? Lagi. Tak bisa bicara. Pemirsa, 3 dari 4 anak buah kapal ABK yang merupakan warga negara Indonesia hilang setelah kapal tugboat Mufassah 2 meledak dan tenggelam di Selat Hormuz pada Jumat 6 Maret 2026 dini hari waktu setempat. Kementerian Luar Negeri meminta seluruh anak buah kapal ABK berkewarganegaraan Indonesia waspada saat bekerja di laut menyusul situasi yang memanas di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Kapal Mufassah 2 dinakodai Kapten Miswar dilaporkan hilang kontak tidak jauh dari Selat Hormuz, Iran pada Jumat 6 Maret pagi hari. Pemirsa, melengkapi informasi Anda terkait hilangnya 3 WNI di Selat Hormuz, kita sudah terhubung bersama rekan Sauki Maulana, jurnalis Tribun Palopo. Selamat sore rekan Sauki. Ya, selamat sore rekan. Baik, rekan Sauki, mengingat lokasi kejadian yang berada di Selat Hormuz yang sedang menjadi titik panas, sama-sama kita ketahui terkait perang antara Iran versus Israel dan juga Amerika Serikat sejak 28 Februari. Apakah kapal ini menjadi korban salah sasaran atau serangan militer atau murni kecelakaan internal kapal? Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari keluarga korban, tepatnya dari adik ipar istri dari Kapten Miswar, salah satu kru dari kapal Musafa 2 yang dilaporkan hilang kontak sejak Jumat kemarin. Lokasi terakhir kapal Musafa 2 yang dinakodai oleh Kapten Miswar yang dilaporkan oleh salah satu rekannya yang berada di perusahaan yang sama, yang ini di Abu Dhabi Ports, melaporkan kepada keluarga korban bahwa lokasi terakhir kapal Musafa 2 itu menuju ke lokasi perairan Selat Hormuz yang akan melakukan misi evakuasi dari salah satu kapal yang sebelumnya terkena yang disebutkan sebelumnya terkena ranjau laut. Begitu rekan. Kemudian di sana dari keterangan Kapten Ismail, rekan Kapten Miswar yang dilaporkan hilang, itu melihat bahwa kapal yang dinakodai Kapten Miswar itu juga menjadi salah satu korban ranjau darat, begitu rekan. Baik, 1 warga negara Indonesia dilaporkan selamat, namun 3 lainnya termasuk Kapten Miswar sendiri masih hilang. Apakah ada hambatan terkait dalam proses pencarian, rekan Sauki? Ya, untuk sampai saat ini memang dari 2 hari lalu, tepatnya dari hari Kamis, keluarga sudah menghubungi langsung pribadi ke handphone milik Kapten Miswar, namun tidak pernah mendapatkan balasan.
hingga hari Jumat mendapatkan informasi dari temannya yang ini Kapten Ismail di salah satu perusahaan yang sama di perusahaan Abu Dhabi Ports, dan hingga hari ini memang belum ada informasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan atau dari KBRI tentang update pencarian yang ada di Selat Hormuz sana. Namun tadi kami informasi dapatkan kalau untuk saat ini pihak KBRI telah melakukan investigasi untuk mengetahui bagaimana kondisi terakhir dari kapal Musafa 2 yang mengalami kecelakaan. Dan kabar terakhir tadi kami dapatkan bahwa Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Ibu Heni Hamidah itu mengatakan pihaknya telah melaporkan insiden tersebut dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi dan KBRI Muscat. Berdasarkan saksi mata, Musafa 2 mengalami ledakan yang mengalami kapal terbakar dan tenggelam. Hingga saat ini otoritas terkait masih melakukan penyelidikan, begitu rekan. Baik, kalau tadi disampaikan oleh rekan Sauki bahwa pihak keluarga belum diberi kabar dari pihak resmi, entah itu dari Abu Dhabi maupun dari KBRI sendiri, meskipun sudah melakukan investigasi di lokasi. Bagaimana keluarga bisa mengetahui bahwa ada keluarganya yang menjadi korban dalam insiden tersebut, rekan Sauki? Ya, memang kabar ini beredar sangat cepat dari ponsel. Itu pertama kali dikabarkan oleh teman Kapten Miswar yang ada di Abu Dhabi, salah satunya Kapten Ismail tadi. Dan kemudian banyak dari rekan-rekan Kapten Miswar yang merupakan pelaut yang satu daerah di Kabupaten Luwu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.